Eh, Setelah beberapa hari atau sekian minggu, insya Allah kita akan melanjutkan lagi pembahasan hadis kita, yaitu kita masuk pada, kalau kemarin di sebelumnya kita membahas tentang inkarus sunnah atau al-Qur'aniyun, yaitu orang-orang yang mengingkari adanya hadis. Mereka tidak berhujjah dengan hadis, mereka tidak setuju dengan adanya hadis Nabi Muhammad SAW. Maka setelah pembahasan itu kita akan masuk pada pembahasan yang baru, itu kan tentang syubhat, tentang sunnah. Syubhat sendiri itu kita lompati, karena pembahasan syubhat haula sunnah itu terlalu luas dan ghairu munasib lil awam, sepertinya nggak cocok untuk orang-orang awam. Dia harus episode tersendiri, syubhat-syubhat seputar sunnah. Nah, maka kita langsung ke pembahasan, yaitu tentang tadwinul hadis, tentang pembukuan hadis. Kalau di episode awal, di serial awal itu tentang kajian ilmu hadis ini, itu kan dibahas tentang sejarah penulisan hadis. Jadi sejarah penulisan hadis, kapan hadis itu ditulis, kemudian siapa yang pertama kali menulis, kemudian awal-awal itu hadis Rasulullah itu oleh Rasulullah SAW dilarang untuk menulis, tapi setelah itu Rasulullah membolehkan, dan akhirnya ijma, setelah Rasulullah meninggal, ijma sahabat bahwa hadis itu harus ditulis supaya tidak hilang. Itu kan namanya kitabatus sunnah, proses penulisan hadis. Nah, sekarang bab yang ini adalah tadwinul hadis atau tadwinus sunnah, proses pembukuan hadis. Karena al-kitabah wa tadwin itu maknanya berbeda. At-tadwinu ghairul kitabah, fa innal kitabata ta'ni ayyaktuba syakhsun sahifatan aw akthar. Amma tadwin fa innahu jam'ul maktub. Tadwin itu berbeda dengan menulis. Tadwin dawwana yudawwinu, membukuan, merapihkan, mendokumentasikan. Itu berbeda dengan sekedar menulis. Kalau menulis, maka itu adalah proses penuangan seseorang, baik dari hafalan atau pikirannya, kepada sebuah tulisan. Kalau tadwin, perapian pembukuan adalah jam'ul maktub atau tartibul maktub, jam'ul maktub wa tartibihi. Jadi ilmu-ilmu hadis-hadis yang sudah tertulis itu, baik yang tertulis di dalam hafalan, dalam dada-dada suduril huffaz, di dada-dada para hafiz hadis, ataupun tertulis dalam sahifah-sahifah, tertulis dalam lembaran-lembaran di beberapa sahabat dan tabi'in. Nah, tadwin itu adalah mengumpulkan semua itu. Jadi informasi-informasi, tulisan-tulisan yang tercecer, sudah tertulis itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibukukan ulang dan dirapihkan. Itu namanya tadwin. Nah, jadi perbedaannya di situ, tadwin dan kitabah. Nah, di sini kemudian dijelaskan bahwa di awal-awal ini disebutkan sebagaimana dalam kitab Jami' Bayan Ilmi wa Fadlihi punya Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Beliau menukilkan riwayat dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair menceritakan bahwa Umar bin Khattab suatu ketika ingin mengumpulkan, ingin membukukan jadi satu buku hadis-hadis Nabi. Faqala, maka Umar berkata, inni kuntu uridu an aktubas sunana wa inni dzakartu qauman qablakum katabu kutuban fa'akbu 'alaiha. Jadi ketika Umar bin Khattab ingin tersirat di pikirannya, ingin
membukukan hadis-hadis menjadi satu tempat, seperti membukukan Quran yang terjadi di zaman Abu Bakar kemudian disempurnakan di zaman Utsman. Kalau Quran sudah lebih dulu dibukukan, dijadikan satu mushaf yang sampai sekarang dikenal dengan istilah mushaf Utsmani, mushaf Utsman. Nah, kalau hadis itu Umar bin Khattab setelah di zaman Abu Bakar itu terjadi pengumpulan Quran, Umar bin Khattab juga ingin melakukan, tapi dengan hadis-hadis Nabi. Jadi beliau ingin mengumpulkan hadis-hadis Nabi dalam satu buku. Tapi kemudian Umar bin Khattab teringat, maka saya teringat kaum-kaum sebelum kaum muslimin, di mana kaum-kaum sebelum muslimin itu mereka menulis beberapa buku yang tulisannya itu kemudian mengakibatkan tulisannya itu membuat akbuan kitabillah. Jadi mereka nggak fokus kepada Quran, seperti yang terjadi di Turos, kitab-kitab warisannya Yahudi dan Nasrani, di mana di situ mereka tercampur antara ucapan Allah, kalamullah, kemudian ucapan nabi-nabi mereka, ucapan rahib-rahib mereka dicampur jadi satu buku. Beda dalam Islam. Kalau dalam Islam kan rapih tuh. Ini Quran, ini hadis Rasul, ini asarus sahabi, ini asar sahabat, ini asarut tabi'in gitu. Kalau mereka enggak. Nah, Umar bin Khattab takut ketika mengumpulkan hadis nanti terjadi seperti itu, percampuran hadis dicampur sama Quran dan sebagainya. Wa taraku kitaballah wa inni wallahu la asywabu kitaballahi bi syai'in abada. Sehingga kaum muslimin itu disibukkan dengan penulisan hadis itu, sehingga Qurannya tidak diselesaikan dulu, tidak disempurnakan, ditinggalkan. Maka demi Allah saya tidak akan melakukannya, atau saya tidak akan membuat kitab Allah ini diduakan selamanya. Itu di awal-awal, di masa Umar. Akan tetapi kemudian di sini jelaskan, akan tetapi setelah lewat beberapa masa itu terjadi banyak meninggalnya para hufadul hadis, para hafid-hafid hadis itu meninggal. Sedangkan kebutuhan umat terhadap sunnah-sunnah Rasul, terhadap riwayatan hadis Rasul itu terus sampai hari kiamat, itu terus. Kita tentu butuh hadis-hadis Rasul untuk membimbing kita sampai akhir zaman. Sampai di zaman kita sekalipun kita butuh untuk periwayatan hadis. Nah, maka lewat dari zaman Umar, kemudian zaman Utsman, Ali, kemudian Muawiyah dan sebagainya, itu masih sebatas wacana, belum berani. Hingga muncullah dari gagasan itu muncul aksi yang pertama. Di mana aksi yang pertama, wa kanatil muhawalatu al-ula li jam'il hadits wa tadwinihi ala yadil khalifatir rasyid Umar ibni Abdul Aziz. Dan percobaan pertama untuk benar-benar menuangkan aksi mengumpulkan hadis menjadi satu tempat adalah di zaman Khalifah Rasyid yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Di mana Umar bin Abdul Aziz melihat nggak bisa ini kalau hadis terus mencar-mencar gini, terus tersebar. Dia harus dibukukan, karena ini panduan umat. Di mana haitsu tawafarat al-bawa'ith ala dzalika fil umuri al-atiyati. Karena beberapa hal yang mendorong Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan itu. Awalan, yang pertama, zawalu asbabil karahati, yaitu hilangnya sebab-sebab yang dibenci oleh Umar tadi, dibenci oleh sahabat sebelumnya. Yaitu apa? Tercampurnya, terlalaikannya sahabat dengan Quran karena terlalu sibuk mengumpulkan hadis-hadis itu. Karena Quran sudah dikumpulkan sempurna, kemudian sudah jalan beberapa masa, dan sudah benar-benar terpisahlah antara Quran ini udah jelas, hadisnya sudah jelas, ucapan sahabat jelas, ucapan Rasul, ucapan tabi'in jelas. Itu jadi itu sudah masa-masa takut untuk tercampur itu sudah lewat.
faqad hufidhal Qur'an fi suduri alaf minal hafadhah. Al-Quran sudah terbukukan dan sudah dihafalkan oleh sekian ribu hufaz. Kemudian wajumi'al akhir fi ahdi Utsman, dan sudah sempurna pengumpulan di zaman Utsman. Itu sebab yang pertama. Umar bin Abdul Aziz melihat ini sudah ilahnya, sebab untuk hadis tidak dikumpulkan ini udah nggak ada. Jadi umat harus segera membukukan hadis ini. Gitu. Kemudian tsaniyan, pendorong yang kedua, al khasyatu min diya'il hadis, takut hilangnya hadis. Nah, kan ilmu itu kan saydun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu kan buruan dan diikatnya dengan tulisan, dan tulisan itu yang mengikatnya. Jadi kalau sunnah hadis itu dibiarkan begitu saja, ya nanti lama-lama hilang hadis, hilang dari permukaan umat, sehingga umat Islam setelahnya tidak tahu hadis Nabi. Itu sebab atau pendorong yang kedua. Kemudian tsalitsan, yang ketiga, zuhurul wad'i fil hadith bisababil khilafat as-siyasiyah wal madhabiyah ba'dal fitnah. Munculnya percobaan-percobaan pemalsuan hadis. Jadi setelah kaum muslimin mengalami fase perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, kemudian terjadi pergolakan intern kekhalifahan pada saat itu. Jadi sedikit bersih tegang lah antara pengurus kekhalifahan, intern kekhalifahan pada saat itu, sehingga muncul beberapa firqah-firqah, ada Khawarij, ada Syiah, kemudian ada Nawasib. Khawarij mereka yang melepas semua ketaatan dari kepemimpinan, jadi mereka mau hidup sendiri, memberontak. Kemudian mereka mengkafirkan sekian banyak sahabat Khawarij. Kemudian ada Syiah, mereka yang terlalu berlebih-lebihan memuji Ali, orang-orang hulu dalam beragama, berlebih-lebihan dalam mengagungkan sesuatu. Kemudian ada Nawasib. Nawasib ini orang-orang yang terlalu membenci Ahlul Bait, terlalu membenci Ali dan keluarganya. Itu Nawasib. Dimana karena dampak ini mulai ada orang-orang yang sengaja memalsukan hadis untuk membenarkan pendapatnya, memalsukan, memelintirkan, mentadlis dan sebagainya. Nah, karena inilah yang mendorong Umar bin Abdul Aziz untuk segera membukukan hadis supaya bisa diteliti nih, jangan sampai kita mendengar hadis yang bukan dari Rasul tapi bilang dari Rasul. Dan di sini penulis menjelaskan, Dr. Mana Al-Qatan menjelaskan, dan mabda asasi dari pemalsuan hadis itu adalah dari kalangan Syiah. Dari kalangan Syiah. Karena Syiah lah yang membolehkan untuk taqiyah atau berbohong untuk membenarkan pendapat mereka. Adapun Khawarij di sini di fakaifa bil kadhibi ala rasul wa huwa yukaffirul al-kabirah. Bagaimana Khawarij itu membolehkan berdusta kepada Rasul, sedangkan orang Khawarij itu sama maksiat saja itu dikafirkan. Maksiat itu antipati. Nggak mungkin mereka berdusta. Jadi memang dalam sejarah banyak memasukkan hadis memang dari kalangan Syiah. Seperti itu. Itu yang ketiga tentang hal yang mendorong beliau untuk menulis hadis. Nah, maka Umar bin Abdul Aziz ini kemudian menyuruh kepada utusannya, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Namanya Abu Bakar Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Menyuruh kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm untuk
menjalankan proyek ini, untuk menjalankan titah ini, dimana kemudian beliau diumumkan di Madinah pada saat itu, unzur maka min hadis Rasulillah, lihatlah hadis-hadis Rasul yang bertebaran itu, au sunnata madiyah au hadits amroh faktubuhu, atau sunnah-sunnah yang sudah lewat, sunnah Rasul, atau hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Amroh binti Abdurrahman, jadi salah seorang ahli hadis di zaman itu. Jadi dikumpulkan itu. Umar bin Abdul Aziz nyuruh ke utusannya untuk dicoba. Ini percobaan pertama. Tapi percobaan pertama ini ternyata tidak sempurna. Ya namanya awal-awal ya gitu. Jadi belum sempurna. Terjadilah percobaan yang kedua, di mana sini disebutkan walakin hadzal jam' lam yakun syamilan wa tufiya Umar bin Abdul Aziz qabla an yab'atha ilaihi Abu Bakar ibn Hazm bima jama'ahu. Tapi percobaan yang pertama ini belum sempurna. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz telah meninggal duluan sebelum proyeknya diselesaikan oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm. Nah, amal muhawala ajjada asyamilah, adapun percobaan yang kedua, yaitu percobaan yang lebih serius, kemudian yang lebih lengkap, adalah percobaan ala yadil Imam Al-Jalil Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri, yaitu percobaan atas sebelumnya, karena perintah Umar bin Abdul Aziz masih zaman Khalifah Umayyah sudah meninggal, kemudian ada percobaan lagi kedua, melanjutkan dari titah Khalifah sebelumnya, yaitu percobaan di tangan seorang yang sangat terkenal dalam ilmu hadis, yaitu Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang sering kita dengar dengan sebutan Al-Imam Az-Zuhri, di mana beliau akhirnya mengumpulkan semua hadis-hadis minal amsaril mukhtalifati, dari belahan-belahan daerah dunia yang berbeda-beda, hatta qala katsirun minal ulama, sampai banyak para ulama mengatakan laula Zuhri la dha'a katsirun minas sunnah, kalau bukan karena juhud, kesungguhan dari Imam Zuhri ini, tentu sudah banyak hadis yang hilang. Itu banyak perkataan ulama seperti itu. Kemudian waqalu, banyak juga ulama mengatakan awwalu man dawwana al-ilma Ibnu Syihab, orang yang pertama kali menulis ilmu, maksudnya hadis di sini adalah Ibn Syihab, karena hadis masdarul ilm, sumber keilmuan syar'i. Seperti itu. Jadi itu percobaannya yang kedua, yaitu percobaan Imam Zuhri, itu yang lebih syamil jadah, lebih sempurna dan lebih mencakup. Dan walaupun sempurna dan mencakup, Imam Zuhri itu fokusnya adalah di tadwin, di mengumpulkan, bukan tabwib. Jadi walaupun di zaman Imam Zuhri hadis itu sudah rapih dikumpulkan dijadiin satu tempat, tapi dia belum rapi dari segi pembaban. Kalau sekarang kan hadis-hadis rapi itu, bab tentang niat, nanti hadis-hadisnya tentang niat, seperti di Riyadhus Shalihin, bab tentang nikah, hadis-hadisnya tentang nikah gitu. Nah, ini belum sampai pada tahap tabwib itu. Walam yakun tadwinul hadits ibtidaan mubawwaban ala abwabil ilm. Dan proses tadwin yang kedua ini walaupun sudah sempurna, tapi belum pada tahapan membab-babkan itu, menyusun berdasarkan judul-judul bab yang pas gitu. Walakinnahu kana jam'an lil ahadithi min ghairi tabwibin. Nah, tapi yang dimaksud oleh Imam Zuhri adalah mengumpulkannya tanpa mesub-subkan judul dengan bab-bab tertentu. Nah, baru setelah zaman Imam Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, setelah lewat dari zaman itu, dari gudang hadis yang sudah dikumpulkan itu,
barulah akhirnya para ulama membuat mentadwin dengan lebih sempurna, dengan pembaban, penulisan bab, judul-judul yang lebih rapi, barulah dimulai gitu. Jadi istilah kita itu sampah itu jangan sampah ya, dikumpulkan dulu lah, nanti gampang disortirnya gitu, istilah kita lah. Seperti ada paket-paket yang banyak, dikumpulkan dulu di gudang, nanti paket yang khusus ke kecamatan ini dikumpulin gitu, gampang. Tapi yang penting kumpul dulu gitu. Nah, barulah akhirnya kita benar-benar masuk kepada tadwinul hadis, atau yang disebut dengan istilah manhaj tadwinul hadis indal a'immah, yaitu bagaimana metode ulama-ulama hadis dalam menulis kitab hadis mereka. Jadi setelah hadis dikumpulkan, itu mulai para ulama menulis hadis berdasarkan metode yang rapih. Kita mulai dari metode yang pertama. Kalau dalam ilmu di kuliahan atau dalam ilmu tersendiri, ini disebut dengan istilah manahij muhadditsin. Manhaj metode-metode ahli hadis dalam menuliskan buku hadis mereka. Dan itu jadi satu pembahasan tersendiri. Ini kan kumpulan dari beberapa pembahasan ilmu hadis, kitab ini kan, Mabahis fi ilmu hadis. Nah, ini kita masuk ke tadi tentang tadwinul hadis, prosesnya sekarang kita masuk ke manahij tadwin al-muhadditsin. Metode-metode ahli hadis dalam merapihkan, membukukan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada at-tariqatul ula. Jadi metode yang pertama yang disebut dengan istilah tariqatul masanid, metode sanad. Al-masanid jam'u sanad wal muradu biha huna al-kutubul lati yujma' fiha ahadithu kulli sahabiyin ala hiddah. Jadi yang dimaksud dengan metode masanid atau musnad adalah seorang ulama hadis yang menulis hadisnya dengan urutan sahabat. Jadi misal nih, hadis Abu Bakar As-Siddiq, bab 1 hadis Abu Bakar As-Siddiq. Maka nanti di bab 1 itu semua hadis yang akan dia tulis adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Seperti itu. Itu yang disebut dengan istilah musnad atau tariqatul masanid. Jadi kita akan sering mendengar istilah musnad, yaitu kitab hadis yang ditulis berdasarkan bab-babnya nama sahabat. Jadi kalau kita mau mencari hadis tentang nikah di mana ya, pakai buku musnad nggak ketemu, karena al-musnad, buku musnad yang metode musnad itu adalah buku hadis yang ditulis berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan, bukan bab fikih. Tapi kalau kita mau mencari hadis ini riwayat Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, baru ketemu kita cek misal di bab berapa. Oh, di sini hadis-hadis dari Abu Hurairah, cek. Nah, itu baru ketemu. Gitu. Jadi mengetahui manahij muhaddisin, metode ahli hadis dalam menulis kitab hadis mereka itu membantu kita dalam mencari hadis. Dan ini nanti di ilmu takhrij seperti itu. Dan di sini disebutkan wa min ashhari hadhil masanid, dan kitab-kitab sunnah hadis yang dengan metode masanid atau musnad, di antaranya yang terkenal adalah
Musnad Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ini tidak usah terlalu dibicarakan. Ini udah masyhur. Musnad Imam Ahmad itu salah satu buku hadis yang paling lengkap. Kata ulama, Al-Imam Ahmad tawafad dunya li jam'il musnad, li jam'il hadis. Jadi Imam Ahmad itu bisa dibilang keliling dunia untuk menulis Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad sendiri itu mujalladat, itu luas sekali. Kalau nggak salah itu sekitar 42 jilid atau 48 jilid, ukuran kitab standar. Jadi ujung sampai ujung. Jadi Imam Ahmad sendiri disebutkan dalam riwayat bahwa beliau hafal alf hadis, hafal 1 juta hadis. Wajarlah kalau beliau mampu untuk menulis hadis dengan metode musnad. Dimulai dari Al-Asyra al-Mubasysyirin bil Jannah. Jadi beliau memulai kitabnya dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat zaman masuk surga dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ada juga Musnad Al-Humaidi. Musnad Al-Humaidi. Ini juga sering mendengar. Kemudian Musnad Abu Dawud At-Tayalisi. Jadi ada Imam Abu Dawud As-Sijistani, ada Imam Abu Dawud At-Tayalisi. Nah, yang musnad ini Musnad At-Tayalisi, Abu Dawud At-Tayalisi. Kemudian ada Musnad Al-Bazzar. Musnad Al-Bazzar masyhur juga. Kemudian ada Musnad Abu Ya'la Al-Mausuli. Musnad Abu Ya'la Al-Mausuli. Itu beberapa kitab-kitab musnad yang ada dan matbu'. Mutadawil wal matbu'. Mutadawil wal matbu' itu artinya adalah kitab ini sudah dicetak. Ada dan sudah dicetak. Jadi kan ada istilah makhtut, kemudian ada istilah matbu'. Makhtut itu tulisan orang dulunya ada, diarsipkan di museum, tapi tidak bisa dicetak karena mungkin belum jelas atau ada yang hilang dan sebagainya. Tapi kalau matbu berarti sudah bisa dicetak, sudah sempurna dan bisa dicetak. Gitu. Kemudian yang kedua, Thariqatul Ma'ajim. Yang kedua adalah Thariqah Ma'ajim, yaitu apa? Di mana seorang ahli hadis, imam ahli hadis yang menuliskan hadisnya dengan metode huruf hijaiyah, huruf mu'jam. Gitu. Jadi misal dia tulis bab 1 tentang harful alif, bab 1 tentang huruf alif. Nanti dia sebutkan. Tergantung dia ingin huruf hijaiyahnya itu disesuaikan dengan apa. Disesuaikan dengan nama sahabat, berarti kalau huruf alif ya sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis di mana dimulai dari nama sahabat yang dari huruf-huruf alif. Seperti itu. Atau bisa juga di sini hasba asma'is sahaba au syuyukhil musannif awil buldan wifqa hurufil mu'jam. Jadi dia menulis hadisnya babnya berdasarkan huruf hijaiyah, bab 1 harful alif gitu. Itu sesuai dengan nama sahabat atau nama syekh hadisnya dia, atau dengan nama buldan, nama bilatnya, nama daerah.